Mahabbah Cinta Ustadz Tampan, episode 25 lanjut episode 26. Episode 25, Kamis malam Jumat. Sudah Zahra, jangan bengong, kata Asmi menimpali. Setelah menyelesaikan pembayaran, Asmi mengajak Zahra makan. Mas, kok beliin yang mahal-mahal? Ya nggak apa-apa, buat pacar halal mas kok, wajar kan? Zahra terdiam, motor Asmi melaju perlahan, menembus kemacetan. Mau makan apa? Tanya Asmi. Pecel lele ada nggak mas? Atau apapun yang di warung pinggir jalan aja mas, jawab Zahra. Lah kenapa? Nanti uang mas habis, ya nanti doain mas dapat rejeki lagi. Tapi uang mas kok banyak amat, emang mas kerja apa? Yang ngurusi kebun ini aja, sama tabungan mas. Oh, mas maunya ngajak kamu fine dining gitu Zahra? Gak ah. Kenapa? Mahal. Hahaha, ya nggak apa-apa. Mas cari uang buat siapa kalau nggak buat kamu? Kita ke mall aja yuk mas. Aku pengen ngemal, makan di food court gitu. Yakin? Iya, tapi beliin lipen ya. Cuma 100 ribuan kok mas. Gak gratis sih, harus ada bayarannya. Ih, beli apartemen 2,5 M bisa. Beliin lipen 100 ribuan kok perhitungan amat. Iya dong, emang mas maunya ada bayarannya. Emang apa? Boboknya sama mas ya nanti. Ih, baf. Suara helm Asmi ditoyor Zahra. Galak amat Ning, biarin, kalau galak nanti cantiknya hilang lo Ning. Biarin, cantiknya hilang juga nggak ngaruh. Kenapa? Kan udah ada yang suka. Zahra kelepasan. Hahaha, iya dong, mas tetap suka. Zahra memanyunkan bibirnya. Entah mengapa gombalan kecil begini membuat hatinya berbunga-bunga. Jam sudah menunjukkan pukul 22 saat mereka sampai kamar hotel. Ning, beneran nih mas nggak boleh numpang bobo, ucap Asmi di depan pintu. Mas, jangan mulai ngaco ah. Wajah sebal Zahra muncul. Mas nanti nggak bisa bobo Ning, rayu Asmi. Biarin. Ya udah, tapi connecting door-nya jangan dikunci kok, mas nggak akan aneh-aneh. Janji deh. Oke, Ning. Mas sayang banget sama kamu. Zahra terdiam. Sesaat Asmi mengitarkan pandangan ke sekitar, sepi. Ning, ada apaan di pipi kamu? Apaan sih? Zahra meraba pipinya. Ada ini loh, ucap Asmi sambil memegang lembut pipi kiri Zahra. Zahra terdiam. Asmi mendekatkan bibirnya menuju lesung pipit yang menggoda lamunannya tiap saat. Kap, kecupan singkat melayang di sana. Zahra tertunduk malu, wajahnya merona seolah menyukai apa yang dilakukan Asmi. Good night. Dearla, Zahra tersenyum manis. Mereka berdua menuju kamar masing-masing. Jantung Zahra merosot entah kemana. Segera ia menutup pintu, menguncinya, dan memerosotkan tubuhnya ke lantai. Aku kok diem aja sih digituin, gumam Zahra. Sadar Zahra, sadar, gumamnya lagi. Ia pun bangkit dan segera membersihkan diri. Berganti dengan daster putih pemberian Asmi. Tadi ia sudah meminta laundry petugas hotel. Entah mengapa daster ini menjadi daster favorit Zahra kini. Zahra membanting tubuhnya ke ranjang sambil melihat ponselnya yang bergetar. Kedua temannya sedang online, Aulia dan Mira. Guys, aku VC ya. Ketik Zahra. Temannya mengizinkan. Assalamualaikum. Pengantin baru, ucap Mira menggoda. Waalaikumsalam, cengenges Zahra. Awalnya nangis-nangis. Sekarang WA aja nggak dibales, sindir Mira. Ampun, bukannya gitu. Aku lagi sibuk cari tempat kursus, sanggah Zahra. Kursus yang lain juga boleh kok, celetuk Mira. Ih, apaan sih? Hai Aulia,
diem aja nih, Zahra menyahut. Hai, sehat, Aulia menjawab. Iya, alhamdulillah, Zahra menyahut. Aulia sama aku mau ke Bandung nih, pengen ke rumah oma aku, lanjut Mira. Serius, kapan? Tanya Zahra. Minggu depan kayaknya, lanjut Mira. Aslinya modus aja dia. Dia mau ketemu sama calonnya, dijodohin omanya, sahut Aulia. Wow, kok nggak bilang-bilang sih? Zahra mencebik. Gimana bilangnya nyonya? Ada WA aja nggak dibales loh. Sahut Mira cepat sambil sebal. Sorry, di gunung nggak ada sinyal. Zahra membela diri. Oh, jadi bulan madunya ke gunung-gunung gitu ya Bu, cibir Mira. Apaan sih? Sahut Zahra. Ning Ayu, suara panggilan Azmi sayup-sayup terdengar. Udahan, udah dicariin sih Mas tuh. Aulia menutup percakapan. Bye Ning Ayu. Hahaha, Mira kembali meledek. Tut, telepon terputus, Zahra gusar segera berdiri membuka connecting door. Iya Mas, ada apa? Zahra membuka pintu. Asmi tergugup melihat Zahra dengan daster putih dan rambut dicepol ke belakang sekenanya. Mau minta air mineral. Asmi mengumpulkan kesadaran. Oh iya, tadi tak bawa semua ya belanjaan dari Alfa, sahut Zahra sambil membalikkan badan mengambil air mineral. Asmi membantingkan diri ke kasur. Kasur kamu enak banget sih. Alasan, orang kasurnya sama Mas, ya nggak sama dong. Ya nggak mungkin dong Mas. Mungkin banget dong, kan nggak ada kamu, jawab Asmi polos. Nih airnya. Tangan Zahra menyodorkan air mineral. Asmi segera duduk di ranjang. Mau gelas, tawar Zahra. Boleh, tentu Asmi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berlama-lama di kamar memandangi Zahra. Zahra menyerahkan gelas berisi air. Kok nggak diminum, airnya nggak manis sih. Mas mau aku ambilin gula, ujar Zahra sambil berbalik. Tangan Asmi meraih lengannya. Nggak usah, liatin kamu aja udah manis sendiri. Asmi meraih gelas dan meminumnya dengan melihat Zahra dengan tatapan tajam. Zahra salah tingkah sendiri, kamu cantik. Sekejap wajah Asmi mendekati kuncup ranum merah muda dengan lipen senada. Sentuhan lembut dan pagutan yang makin dalam perlahan, membuat keduanya larut perlahan. Waktu membeku, seakan ingin berlama-lama tidak ingin berlalu. Mas, refleks Zahra mendorong dada Asmi. Lipen baru rasanya vanila. Asmi tersenyum dan segera pamit meninggalkan gadisnya. Puas mendapatkan harga lipen yang tadi dibelikannya untuk Zahra. Besok aku belikan 100 lipen lagi ya. Asmi tersenyum genit. Zahra melemparinya dengan bantal. Wajah itu merona. Bingung harus menolak atau menerima rasa baru yang pertama ia kecap. Malam makin larut, Zahra belum bisa tidur. Entah mengapa ranjangnya terasa luas. Apalagi kamar hotel mendadak bertambah luas. Entah mengapa pikirannya menjadi gelisah. Mencoba memejamkan mata tapi kantuk tak kunjung datang. Jam sudah menunjukkan pukul 0.30 pagi. Apakah ia masih memikirkan ciuman tadi? Entah. Masih mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba suara-suara aneh muncul, mulai dari suara palu. Dok, masak ya ada orang yang benerin dinding jam segini, gumam Zahra. Ia masih mencoba berpikir positif, dok, suara palu makin keras. Jangan-jangan aku dikerjain sama Mas Asmi. Emang dasar Mas Asmi kelewatan. Masak malam Jumat gini godain ginian, kan gak lucu. Zahra mulai menebak-nebak. Dok. Mas Asmi, gak lucu. Zahra berteriak. Dok. Zahra mulai gelisah. Ia memutuskan membuka pintu penghubung antara kamarnya dan kamar Asmi. Mas Asmi, jangan usil,
Zahra membuka pintu dengan kaget. Nampak Asmi tidur lelap dengan dada telanjang dan sarung saja meringkuk di sudut ranjang. Kok Mas Asmi tidur sih? Duh, jangan-jangan setan beneran ini. Lanjut episode 26, malam Jumat kesukaan Asmi. Kok Mas Asmi tidur sih? Duh, jangan-jangan setan beneran ini. Duh, gimana ini? Apa aku bangunin Mas Asmi aja ya? Tapi nanti dia GR. Duh, bulu kudukku kenapa berdiri semua? Duh, mana malam Jumat gini? Zahra mondar-mandir bingung sendiri, antara takut dan gengsi. Apa aku buka aja ya pintunya, biar kelihatan Mas Asmi? Akhirnya ia memutuskan kembali ke kamarnya dengan pintu penghubung terbuka. Dia bisa melihat kaki Asmi di kamar sebelah. Selama 10 menit tenang, Zahra mulai merapal doa dan ayat kursi. Perlahan ia memejamkan mata. Dok, dok, dok. Huaahahahaha. Suara tertawa keras terdengar jelas di telinga Zahra. Jelas bulu kuduknya berdiri semua. Sontak ia meloncat dari kasur lari terbirit-birit menabrak tubuh Asmi di kasur. Mas Asmi, Zahra menangis tergugu sambil memeluk punggung polos Asmi. Asmi terkaget refleks ia mengangkat tangannya hampir memukul Zahra. Refleks Asmi sebagai seorang pendekar di zaman SMA membuat refleksnya begitu. Untung saja ia segera sadar kalau yang di sebelahnya adalah Zahra. Zahra, ada apa? Tanyanya kaget. Ada apa? Ada hantu. Suara tangis Zahra makin meninggi. Oh alah, hantu. Nafas Asmi langsung tenang. Hantu beneran Mas. Kok oh alah. Zahra emosi. Mas kira kamu kenapa-kenapa? Apa sesak atau diapain orang? Pikiran Mas sudah nggak karu-karuan. Minum dulu ya, rayu Asmi. Ia menyodorkan air mineral pada Zahra. Zahra menerimanya. Mencoba menenangkan diri. Tenang, rileks, ndak usah takut, ada Mas. Asmi menenangkan. Tadi ada suara orang mukul palu gitu loh Mas. Keras banget. Aku sudah kelingak-kelinguk nggak ada yang aneh. Tak kira Mas Asmi ngusilin aku. Lama-lama kedengaran suara orang ketawa keras banget. Aku langsung ketakutan. Wajah Zahra memerah mau menangis. Asmi tidak tega. Kamu tunggu sini dulu, Mas, periksa ya. Asmi menenangkan. Gak usah Mas, sini aja. Aku takut. Zahra memeluk lengan Asmi. Ya sudah. Asmi mengambil segelas air putih, membacakan beberapa doa, lalu meminta Zahra meminumnya. Minum dulu ya, biar kamu tenang. Zahra menurut. Wajahnya sudah sembab. Rambutnya tidak karuan. Wudu dulu mau, tapi kamar mandinya dibuka aja. Aku takut. Haduh, godaan ini makin berat. Ini namanya rejeki nomplok, gumam Asmi dalam hati. Tapi Mas Asmi merem, sahut Zahra cepat. Hahaha, iya, balas Asmi. Zahra segera wudu. Asmi menutup matanya. Pintu kamar mandi dibuka sehingga Zahra bisa wudu dengan tenang. Ekor matanya mengamati Asmi. Sudah Mas, ucap Zahra. Oh iya, ganti Mas yang wudu, ucap Asmi. Mas juga mau wudu? Tanya Zahra iseng. Iya, Mas mau ngaji aja sambil jagain kamu tidur, ucap Asmi. Meleleh seketika hati Zahra. Mas, ngajinya di kasur aja, ya. Pinta Zahra. Asmi terkekeh. Iya sayang, ingin rasanya ia mencubit pipi Zahra kalau saja dia tidak ingat kalau Zahra masih ketakutan. Gemas rasanya ingin menggigit pipi yang kemerahan seperti apel itu. Tak lama selesai wudu, Asmi memakai koko dan pecinya. Zahra beringsut di kasur. Sedangkan Asmi bersandar duduk di sisi satunya. Mulai Asmi membaca ta'awuz, Al-Fatihah, dan ayat kursi 7 kali.
seketika hati Zahra yang ketakutan mendadak damai. Mendengar bacaan ayat kursi 7 kali yang dibaca Asmi, pelan-pelan gelisahnya berganti dengan ketenangan. Tak lama kantuknya datang. Badannya menghadap ke tubuh Asmi. Tangan mungilnya memegangi ujung sarung Asmi. Ia ingin berpegangan, tapi masih takut dan malu. Sarung Asmilah yang akhirnya ia genggam. Asmi yang menyelesaikan bacaan ayat kursinya, segera menyadari bahwa Zahra sudah terlelap. Saat ia akan beringsut dari kasur, barulah ia menyadari tangan Zahra memegang ujung sarungnya. Senyum simpul Asmi merekah melihat tingkah istri cantiknya. Tahu begini kemarin gak usah mahabah-mahabahan. Sudah puasanya berat, amalannya berat, resikonya juga berat. Tahu gitu kemarin tak bakarkan menyan aja, biar Mbak Kunti datang, terus kamu sekamar sama aku terus, batin Asmi dalam hati sambil senyum-senyum sendiri. Ya Allah, kalau begini terus modelnya, kok nggak tiap hari aja Kamis malam Jumat. Pasti bahagia banget aku, gumamnya dalam hati lagi. Senyumnya tak henti-henti, memang Allah Maha Pengertian. Tahu aja kalau aku lagi pengen banget sama kamu, Ning. Mimpi apa aku semalam, batinnya lagi. Asmi pun langsung meletakkan kopiahnya secara hati-hati, memeluk Zahra dengan perlahan agar ia tak terbangun. Ia pandangi wajah cantik yang terlelap itu. Segera ia memeluk istrinya perlahan dan memejamkan mata. Ia takut kasih sayangnya hasrat berubah menjadi yang sulit ditahan. Ia tak mau kejadian mencari degan hijau terulang lagi. Tak lama keduanya larut dalam mimpi dengan pelukan yang erat. Zahra terbangun dengan tergagap, menyadari ada sesuatu yang berat yang menindihnya. Tangan Asmi melingkar di pinggang, sedangkan ia sendiri memeluk Asmi. Ya Allah, apa-apaan aku? Gumam Zahra. Ya Allah, sudah jam 5, bisa abis ini subuhnya. Mas, sudah jam 5 mas. Ayo bangun, keburu abis subuhnya. Zahra membangunkan Asmi dengan buru-buru. Asmi yang setengah sadar segera bangun dan mengambil wudhu. Keduanya buru-buru menunaikan salat subuh. Hampir saja, gerutu Zahra. Mas, kita pindah hotel ya, aku takut, kata Zahra. Kenapa, kamu masih takut? Aku takut banget mas. Ya sudah, kita pindah ke apartemen aja bagaimana, emang bisa mas? Bisa kok, ready stock, kita perlu beli barang-barang mas. Gak, udah full furnished kok, tinggal nempatin aja. Ya, perlu sih beli alat masak sama baju kamu gitu mungkin. Ya udah, yuk mas, kan gak sepagi ini juga, agak siangan dikit gitu. Tapi aku sudah gak mood di sini. Ya udah, sarapan dulu, gimana? Aku tak chat Mbak Indira dulu, biar disiapin unitnya. Tapi aku gak mau sarapan di sini, terus mau di mana? Gak tahu, terserah pokoknya gak di sini. Waduh ini repot kalau pakai pasal terserah. Asmi berpikir keras sambil mengetik kata kunci di layar HP-nya. Asmi pun menemukan satu warung sarapan yang cukup hits di Bandung. Ia segera mengajak Zahra berkemas. Tentu saja Zahra meminta Asmi untuk menemaninya ke kamar sebelah. Mereka pun keluar kamar menuju lobi hotel. Asmi mengurus administrasi di meja resepsionis sambil mengembalikan kunci kamar. Zahra memilih duduk di sudut lobi sambil mengecek HP-nya. Tak sengaja ia melihat lift. Nampak sepasang suami istri memasuki lift, Zayan dan seorang wanita. Tapi sepertinya wanita itu bukan Rania, karena tubuhnya lebih mungil dan pendek. Wajah wanita itu tertutup masker. Kok pakai rangkul-rangkul sih? Kok kayaknya bukan Rania ya? Gumam Zahra pelan. Astagfirullah, kok pakai cubit-cubit pipi? Mata Zahra melotot tidak percaya.